The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Dua hari yang terpenting dalam kehidupanmu adalah hari kelahiranmu dan hari di mana kamu menemukan alasan mengapa kamu dilahirkan. Mahasiswa, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Welcome to Desember guys. Eits, sebentar lagi kita bakal ngerayain Natal loh. Teman-teman, apa nih planning kalian buat bulan Desember ini? Gua mau infoin ke kalian kalau kita bakal mengadakan ibadah Natal onsite loh guys. Jadi tunggu terus info selengkapnya di ibadah kita ya. Atau kalian bisa follow Instagram kita di @mahasiswa_GKPB to stay updated sama kegiatan kita. By the way guys, di sini ada nggak yang baru pertama kali join ibadah Kampus Connection? Welcome ya. Kalau kalian tinggal atau kuliah di kota Bandung, gua mau mengajak kalian untuk datang ke ibadah onsite kita. Ibadah onsite kita diadakan setiap hari Minggu pukul 11.30 di ruang 501 di Pasir Koja 58. Kalian bisa langsung datang dan jangan lupa ajak teman-teman kalian juga ya. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Selamat memberi! Sekian informasi yang bisa gue sampaikan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran serta roti dan anggur untuk perjamuan kudus nanti. Enjoy the service guys. Sama-sama berikan suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Clap your hands up. Come on. Katakan. Berjalan bersamamu oh Tuhan.
akan tahta di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini pujian dan sembah hanya Engkau, untuk Engkau Bapa. Sama-sama katakan. Bagimu pujian dan segala hormat yang duduk di tahta kemuliaan.
is your name. Sing it. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kita. Adapun perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan mari kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur karena kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan bagi kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas pengorbananmu di kayu salib yang telah menebus semua dosa dan kesalahan kami, menebus sakit penyakit kami, dan menebus masa depan kami. Kami punya masa depan karena Tuhan telah memberikannya kepada kami, menganugerahkannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami terima kemenangan kami terima masa depan yang Tuhan telah berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari semua sama-sama kita ucapkan syukur, kita naikkan penyembahan kepada Tuhan. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Jesus.
Halo teman-teman semua, senang berjumpa lagi di dalam ibadah Campus Connection. Dan kita masuk di bulan Desember, minggu yang pertama. Ya, tidak terasa bulan demi bulan berlalu dan kita sudah sampai di dalam bulan terakhir di tahun 2022. Dan kita baru saja mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus lewat perjamuan kudus yang ada. Ya, sangat menguatkan, sangat meneguhkan kita. Walaupun kita hampir mengakhiri tahun 2022 dan kita harus bersiap memasuki tahun 2023. Tetapi kita mengingat bahwa Yesus tetap menyertai perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita semakin dekat dengan Tuhan dan mempersiapkan diri kita di dalam memasuki tahun 2023. Tantangan pasti ada, tetapi penyertaan Tuhan jauh lebih pasti lagi ada menyertai perjalanan kehidupan setiap kita. Dan sebelum firman Tuhan disampaikan lebih jauh, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau menuntun kami dan hari ini kami berkata, Tuhan berbicaralah, tuntun kami lebih jauh. Kami ingin berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Kami ingin ada tepat di dalam kehendak Tuhan. Karena disitulah tempat yang paling aman. Karena disitulah tempat di mana kami tahu potensi kami akan bisa berkembang semaksimal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Karena itu tuntun kami lewat pemberitaan firman Tuhan yang ada. Ajari dan bawa kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kisah ada 2 orang tukang yang sedang sibuk bekerja membangun sebuah sekolah yang megah di sebuah kecamatan. Lalu karena ini merupakan proyek yang besar untuk ukuran kecamatan, datanglah seorang wartawan yang meliput proyek tersebut dan kemudian mewawancarai para tukang-tukang yang ada untuk mendapatkan informasi yang kemudian akan dijadikan berita tentang perkembangan dari pembangunan SD tersebut. Kepada tukang yang pertama, wartawan itu bertanya, Pak, bagaimana pengalaman Bapak di dalam membangun proyek sekolah ini? Apa sih yang Bapak rasakan? Lalu saut tukang yang pertama dengan wajah yang agak letih, ya begini dek, saya bekerja karena saya digaji ya 150.000 setiap harinya dan saya mendapat bagian untuk membangun tembok dari bata-bata yang ada, ya saya harus mengerjakannya setiap hari. Capek sih rasanya, tapi ya demi menghidupi keluarga ya inilah yang saya lakukan. Lalu 5 meter dari tukang tersebut, sang wartawan melihat ada tukang yang lain. Justru wajahnya kelihatannya lebih bersemangat di dalam bekerja. Sehingga sang wartawan tertarik dan kemudian mulai menginterview tukang yang kedua. Lalu ketika ditanya oleh sang wartawan, Pak, bagaimana pengalaman Bapak bekerja di dalam proyek ini? Apa sih yang Bapak lakukan? Lalu jawab tukang kedua tersebut dengan antusias, wah saya senang sekali kerja di proyek ini. Ya memang bagian saya adalah membangun tembok yang ada ini untuk bangunan sekolah. Tetapi saya sangat senang karena yang saya bangun adalah sekolah SD pertama di kecamatan ini. Kalau SD ini jadi dek, anak saya bakalan bisa bersekolah di SD ini dan tak perlu jauh-jauh sekolah di SD kecamatan yang lain. Teman-teman, dari kisah tadi, wawancara sang wartawan dengan beberapa tukang yang ada, kita bisa melihat perbedaan sikap yang ada. Tukang bangunan yang kedua yang bekerja dengan kesadaran bahwa ada tujuan yang lebih besar, yaitu membangun sekolah untuk anaknya bisa datang dan bersekolah di tempat tersebut, sehingga mempengaruhi semangatnya, mempengaruhi energi ketika dia bekerja. Dia bekerja dengan semangat dan tidak asal-asalan, dia melakukan yang terbaik. Sementara tukang yang pertama, dia hanya melihat pekerjaannya sebagai hal untuk menyambung kehidupannya setiap hari, tanpa menyadari ada tujuan yang jauh lebih besar. Hasilnya ya dia katakan capek. Ya dia kerjanya ya asal-asalan saja. Ya, kisah tadi mengajarkan kepada kita tentang pentingnya yang namanya tujuan.
bagi kehidupan kita. Sekali lagi, betapa pentingnya menyadari tujuan di dalam kehidupan kita. Tujuan atau dalam bahasa Inggrisnya purpose yang jelas akan membuat orang bisa berjuang dengan gigih dan tidak mudah putus asa. Tetapi sebaliknya, orang yang melakukan segala sesuatu tanpa tujuan yang jelas, bukan saja mudah putus asa, tetapi juga dia akan merasakan bahwa hidup yang dia jalani adalah kehidupan yang kosong, biasa-biasa saja sebagaimana orang lain jalani, sehingga akan berakhir dengan kebosanan. Sehingga ada quotes dari seorang yang bernama Mark Twain, sastrawan dari Amerika Serikat, yang saya rasa sengaja saya bacakan karena pasti menantang pemikiran kita. Dia katakan begini, "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why." Dua hari yang terpenting dalam kehidupanmu adalah hari kelahiranmu dan hari di mana kamu menemukan alasan mengapa kamu dilahirkan. Ya, hari kamu dilahirkan adalah sangat penting. Sebab tanpa hari itu maka kamu dan saya tidak akan ada di dunia ini. Namun hari yang kedua yaitu hari ketika kita menemukan alasan mengapa kita dilahirkan di dunia ini juga nggak kalah pentingnya. Karena setelah mengetahui tujuan dari keberadaan kita di dunia ini, baru kehidupan ini dapat kamu dan saya jalani sebagai kehidupan yang penuh dengan makna, penuh dengan dampak. Bukan kehidupan yang biasa-biasa, tetapi jadi kehidupan yang luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kamu dan saya menemukan tujuan dari keberadaan diri kita di dunia ini? Karena itu, yuk kita belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang hidup dengan tujuan yang benar. Dan kita akan belajar hari ini dari kehidupan Raja Daud. Orang yang memiliki kehidupan yang sebenarnya tidak sempurna. Ada kekuatan dan ada kelemahannya. Dan bahkan dia melakukan kesalahan-kesalahan tertentu di dalam perjalanan kehidupannya. Sehingga saya katakan orang biasa sama seperti kita, tetapi kehidupannya sangat berdampak kepada generasinya. Nah, sehingga hal ini dibahas kembali oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-36. Saya bacakan deh buat kita semua. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Versi Inggrisnya dari NIV dikatakan begini, "Now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestor and his body decay." Semua manusia, apapun prestasi yang dia capai, pada satu saat akan berpulang juga kembali kepada Tuhan. Seperti Daud yang kemudian akhirnya diserahkan kepada kebinasaan. Setiap kita pun akan mengalami hal tersebut. Tapi. Dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan dampak dari hidupnya sangat besar. Nah, ini yang dikatakan hidup bermakna. Sehingga Rasul Paulus membahasnya kembali dan mengajarkannya kepada jemaat yang ada. Sehingga dari ayat yang baru saja kita baca, kita bisa melihat ada beberapa prinsip tentang pentingnya tujuan hidup bagi kehidupan kita semua. Prinsip yang pertama dari ayat tersebut yang kita bisa ambil, yaitu bahwa Allah yang menciptakan kehidupan kita adalah Allah dengan pribadi yang memiliki tujuan. Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan. Allah selalu bekerja dengan tujuan yang jelas, teman-teman. Dia tidak pernah bertindak baru mikir belakangan. Ya, mau ngapain ya? Enggak. Dia selalu bertindak dengan satu tujuan yang jelas. Apapun yang Allah lakukan selalu memiliki tujuan di baliknya.
Hanya saja kadang-kala kita tidak mampu menangkap tujuan tersebut. Tetapi kalau Allah bertindak, Dia selalu memiliki tujuan di baliknya. Dan hal ini kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-36 tadi. Di situ disebutkan di dalam ayat yang ke-36, sebab Daud melakukan kehendak Allah. Digarisbawahi kehendak Allah pada zamannya. Kehendak Allah atau dalam bahasa Inggrisnya God's purpose, tujuan Allah. Sehingga dari ayat ini rupanya Rasul Paulus ingin menggarisbawahi bahwa Allah selalu punya purpose, punya tujuan. Dan dampaknya yaitu keberadaan hidupmu dan hidup saya di dunia ini juga bukan kebetulan. Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan kita selalu bekerja dengan tujuan. Hidupmu dan saya pasti punya tujuan semestinya. Karena ada tujuan dari Allah ketika Dia menciptakan kita. Sehingga kita boleh tenang dalam menjalani kehidupan ini. Coba kalau Tuhan asal-asalan ketika menciptakan kita. Contohnya nih ya, kamu udah masuk jurusan teknik dan kemudian baru Tuhan mikir, dia sudah masuk jurusan teknik ya. Tapi nanti kalau kerjanya gimana ya? Udahlah didesain grafis aja deh dunianya. Nah, bisa bayangan nggak betapa kacau ya kita nantinya? Atau udah S2 ekonomi ya dan lagi nyusun tesis. Waduh, baru Tuhan mikir, tapi ya udahlah jadiin dokter aja deh. Nyambungnya dari belah mana? Coba kalau Tuhan kerja asal-asalan, pasti hidup kita berantakan. Tetapi kita bersyukur teman-teman, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mendesain kita, dari awal selalu punya tujuan yang jelas untuk semua ciptaannya. Dan bukan hanya punya tujuan yang jelas, tetapi tujuan Allah itu selalu baik adanya. Nah, ini kabar baik buat setiap kita. Tujuan Allah itu selalu baik. Tujuan Allah dalam bekerja di dalam kehidupan kita ini adalah untuk kebaikan kita. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31, ketika Dia selesai melakukan penciptaan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kemudian ditutup dengan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Tuhan gak sekedar iseng, Tuhan gak asal-asalan dan kemudian menghubung-hubungkan segala sesuatunya. Tidak, dari awal Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah punya tujuan, dan tujuannya itu baik buat kamu dan saya. Memang, kadangkala tujuan Tuhan tidak selalu sama dengan tujuan kita. Seperti yang ditulis di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan Tuhan dari rancangan kita. Sehingga kamu walaupun memang berbeda tetapi kita bisa tetap yakin dan tetap tenang karena rancangan Tuhan itu jauh lebih baik daripada rancangan terbaik yang bisa kita pikirkan untuk diri kita sendiri. Rancangannya pasti jauh lebih baik daripada rancangan kita. Dan kita boleh terasa tenang di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Saya pakai ilustrasi seperti ini untuk menggambarkannya. Seorang bos yang berkantor di lantai 15 menerima telepon dari seorang karyawan di lantai 2. Karyawan tersebut menelpon sang bos dengan tujuan meminta izin untuk bisa pulang lebih cepat karena sang ibu sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Tetapi ketika dia meminta izin untuk bisa segera pulang, sang bos malah melarang. Ketika mendengar hal tersebut, hatinya jengkel, agak marah. Kenapa sih sang bos melarang sementara dia sudah memberitahukan bahwa ini urgent, bahwa sang ibu sedang ada di rumah sakit? Sang bos ketika mendengar nada suara dari sang karyawan yang mulai berubah, lalu jawab sang bos, dia katakan begini, kamu tenang dulu, saya ada di lantai 15, kamu di lantai 2. Kamu tidak bisa lihat keadaannya ada lebih baik daripada saya. Dari lantai 15 saya bisa melihat jalanan sedang macet parah. Sampai 3 km ke depan itu semua sedang macet parah. Kalau kamu pulang sekarang, dan kamu ada di jalanan, kamu gak akan sampai dengan cepat seperti yang kamu inginkan. Malah kamu terjebak dengan kemacetan yang parah di depan. Sabar, tunggu sebentar.
Kalau begitu saya lihat lalu lintas lancar dari lantai 15, saya akan infokan kepada kamu supaya kamu bisa segera pulang untuk menjumpai ibu kamu. Ya, sang bos yang ada di dalam posisi yang lebih tinggi di lantai 15 sanggup melihat lebih jauh daripada sang karyawan di lantai 2. Demikian pula dengan kehidupan kita. Tuhan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih berhikmat, jauh berkuasa dibandingkan dengan kita, tahu masa depan dan hikmatnya yang tidak terbatas itu, maka dia sebenarnya bisa menuntun kehidupan kita. Sehingga wajar kalau rancangan Tuhan berbeda, tetapi yang pasti lebih baik daripada rancangan kita. Jadi teman-teman, tenang aja, yang pasti rancangan Tuhan tersebut itu untuk kebaikan kita. Sehingga makanya di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang keempat, Musa bernyanyi dan kemudian berkata, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Allah yang selalu punya tujuan yang jelas dan tujuannya selalu bersifat baik untuk kehidupan kita. Jangan curiga dengan Tuhan, tetapi justru tenang, percaya di dalam perjalanan kehidupan kita. Termasuk ketika Dia menciptakan kamu dan saya dengan kelebihan dan kekurangan yang ada, Dia nggak asal-asalan loh. Tetapi Dia punya tujuan yang jelas. Kenapa kamu dan saya punya kelebihan dan kekurangan di dalam hal-hal tertentu? Dia pasti punya rancangan yang terbaik untuk kehidupan kita. Bagian yang kedua yang kita bisa pelajari bahwa tujuan dari Allah untuk kehidupan kita selalu bersifat spesifik pula. Ya, tujuan dari Allah bagi kamu dan saya pasti bersifat spesifik. Seringkali kita dengar ada orang yang berkata begini, oh tujuan hidup saya adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, pernah dengar hal-hal tersebut bukan? Orang yang berkata seperti itu. Memang teman-teman, Tuhan ingin manusia ini hidup memuliakan Dia. Lewat apapun yang kita kerjakan, studi, pekerjaan, relasi yang ada. Dan itu memang tujuan yang sifatnya umum. Dan berlaku untuk semua orang dan dalam semua generasi. Tetapi Tuhan menciptakan manusia juga secara unik dan khusus. Ya, Tuhan ciptakan kamu unik dan khusus. Tuhan menciptakan saya unik dan khusus. Spesial, tidak ada duanya. Kita ini bukan produk massal, seperti hasil fotokopian, bukan. Tetapi kita ini hasil buatan tangan Tuhan yang bersifat khusus atau alias handmade. Sehingga tujuan Tuhan bagi masing-masing kita juga bersifat spesifik atau khusus. Sehingga kamu gak bisa membandingkan dirimu dengan teman di sebelah kananmu atau teman di sebelah kirimu. Kamu gak bisa membandingkan dirimu dengan saya. Kita masing-masing diciptakan dengan tujuan yang spesifik dan khusus. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-36 menekankan tentang hal ini. Dituliskan di situ seperti ini. Bahwa Allah menciptakan kita untuk melakukan kehendak Allah pada zamannya. Maksudnya ya Daud kalau dia melakukan kehendak Tuhan itu pada zamannya. God's purpose in his own generation. Kalimat ini menjelaskan bahwa kehendak Allah untuk setiap generasi itu sifatnya khusus. Berbeda dengan satu generasi yang lainnya. Tujuan Allah bagi Daud berbeda dengan tujuan Allah bagi Abraham. Beda dengan tujuan Allah bagi Yusuf. Beda dengan tujuan Allah bagi Daniel maupun tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Dan demikian pula untuk kamu. Dan demikian pula untuk diri saya. Sehingga kita perlu untuk mengenal bukan saja tujuan umum Allah. Sehingga saya katakan selalu, ayo kejar pertumbuhan karena tidak cukup mengenal Allah secara umum. Tidak cukup mengenal tujuan Allah secara umum. Tetapi kita perlu mengenal tujuan Allah yang spesifik atas hidup kita. Ya, kamu dan saya perlu menyadari untuk apa kita dilahirkan di dunia ini. Dan kita harus mulai bergerak untuk menjalani tujuan hidup setiap kita. Coba lihat di rumah atau di kos-kosan kamu. Kita pasti akan menemukan contohnya dispenser air. Kemudian kita akan melihat ada yang namanya laptop. Atau bahkan kita melihat ada yang namanya bantal.
Ya, setiap barang yang ada di sekitaran kita pasti punya tujuan yang spesifik. Tujuan dispenser air pasti berbeda dengan tujuan dari laptop yang ada. Tujuan laptop yang ada tentunya pasti berbeda dengan tujuan dari bantal yang ada di tempat tidur kamu. Kalau laptop umpamanya dipaksa dan dijadikan bantal, dan kalau dispenser air dijadikan bantal guling, pasti hidupmu akan berantakan. Pasti hidup kita nggak nyaman. Bisa kebayang nggak meluk dispenser sembari tidur? Ya bisa celaka kita. Ya, kalau kita memaksakan segala sesuatu tanpa mengerti tujuannya, malah kita jadi orang yang frustrasi. Nggak nyaman hidupnya, nggak tenang hidupnya. Entahkah itu dispenser air, laptop, ataupun bantal, kalau tidak sesuai dengan tujuannya tetapi dipaksakan untuk digunakan, pasti cepat rusak. Kenapa? Ya karena dia tidak berfungsi seperti tujuan yang khusus ketika dia dibuat oleh sang penciptanya. Hanya ketika dispenser, laptop, dan bantal itu tahu tujuan yang spesifik dan dipergunakan dengan tujuan yang spesifik tersebut, baru dia dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, begitu pula dengan diri kita, teman-teman. Kalau kita menemukan tujuan yang umum, that's one good things. Tetapi kita perlu menemukan tujuan yang spesifik. Kamu harus menemukan tujuan yang khusus. Saya perlu menemukan tujuan yang spesifik dari keberadaan saya dan kamu di dunia ini. Sehingga kita baru bisa menjalani kehidupan kita dengan benar. Ya, menjalani kehidupan yang benar-benar hidup. Hal ini yang perlu kita sadari dan kita perlu kejar. Kalau hari ini kamu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, that's one good things. Tetapi ayo, jangan berhenti sampai di situ. Ayo kejar pengenalan akan Tuhan. Ayo dengar tuntunan Tuhan dalam perjalanan kehidupanmu. Kalau kamu di semester 1, semester 2, semester 3, tidak ada kata terlambat. Ayo sama-sama kejar apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Ikuti hal yang spesifik. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja dalam perjalanan kehidupan kita. Dia akan menuntun kita untuk mengenal tujuan yang spesifik dari Dia atas kehidupan kita. Nah, pelajaran yang ketiga yang kita perlu ingat, bahwa tujuan kita harus ditundukkan kepada tujuan Allah. Sekali lagi saya tekankan, tujuan kita harus ditundukkan kepada tujuan dari Allah. Kenapa demikian? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Dan dalam bekerja, dalam bertindak, Tuhan pasti punya tujuan yang jauh lebih besar. Tuhan gak pernah iseng, teman-teman. Demikian juga untuk kehidupanmu, Dia gak iseng. Oke, teman-teman, apapun latar belakangmu, apapun kelebihan dan kekurangan, di kampus manapun kamu hari ini sedang berkuliah, Tuhan gak pernah iseng dengan kehidupanmu. Dia pasti punya tujuan. Kalaupun kamu bisa berpikir tentang kehidupanmu dan kamu punya tujuan, percayalah tujuan Allah jauh lebih besar daripada tujuan hidupmu. Dan tujuan Allah lebih mulia daripada tujuan hidupmu. Sehingga kita perlu menundukkan diri kita kepada tujuan Allah yang jauh lebih besar tersebut. Di kantor saya ada sebuah lemari es yang dititipkan oleh teman-teman sel group dari sebuah kampus. Nah, lemari es tersebut didesain untuk mendinginkan barang yang ditaruh di dalamnya. Nah, tetapi dalam 2 tahun terakhir lemari es itu ditaruh di kantor saya tanpa difungsikan dengan baik. Dan bahkan dari teman-teman sel group tersebut hanya menjadikan lemari es itu sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang. Ya, lemari es yang hanya berfungsi sebagai lemari biasa. Kurang lebih seperti itu. Di dalamnya ada sendok, ada piring, ada garpu. Ditaruh aja di dalam situ. Saya jadi kepikiran, memang sih oke-oke saja lemari es dijadiin tempat penyimpanan barang seperti piring, sendok, ataupun garpu. Tetapi kalau seandainya lemari es itu bisa berpikir sendiri, saya yakin dia pasti akan frustrasi dengan keberadaan dirinya. Kenapa? Karena tujuan dia ada hanya sekedar untuk jadi lemari biasa, sementara dia bisanya lebih semestinya. Lemari es. Dan kalau dipaksakan terus-menerus, ya satu waktu pasti lemari es tersebut akan rusak. Sehingga semestinya lemari es itu harus difungsikan kembali.
Nah, 3-4 hari yang lalu akhirnya lemari es tersebut dibersihkan dan kemudian difungsikan sebagaimana mestinya. Bukan hanya jadi lemari tempat simpan piring garpu, tetapi berfungsi kembali menjadi lemari es. Demikian pula dengan keberadaan kita di dunia ini. Bukan hidup hanya untuk tujuan kita sendiri. Bukan hanya hidup dengan ambisi kita sendiri. Sebagaimana yang kita sudah belajar tadi, Tuhan menciptakan kita dan menempatkan kita di dunia ini dengan tujuan yang spesifik. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup kita ini nggak sia-sia, seperti lemari es yang dipakai hanya untuk menyimpan sendok garpu, maka kita perlu percaya kepada Allah. Maka kita perlu menundukkan diri kita. Berkata seperti ini, Tuhan, tolong aku. Apa tujuan aku berkuliah hari ini? Aku ingin menundukkannya di dalam kehendak-Mu yang sempurna. Tuhan, ini ambisiku. Tetapi aku mau menundukkannya di dalam tujuan Allah yang pastinya jauh lebih mulia daripada ambisiku. Ini cita-citaku, ini mimpiku Tuhan. Aku tahu aku berusaha untuk memikirkan yang terbaik. Tetapi pemikiran Allah pasti jauh lebih sempurna. Dan bahkan jauh lebih baik lagi atas kehidupanku. Sehingga ini Tuhan, aku menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan biar kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupanku. Ini sikap hati yang perlu kita bangun waktu kita mengakhiri tahun 2022 ini. Dan memasuki tahun 2023. Bukan sombong dengan kemauan kita. Bukan berkeras hati dengan ambisi kita. Tetapi justru belajar untuk menundukkannya di dalam tujuan Allah yang jauh lebih mulia tersebut. Sama seperti sikap Daud yang dicatat dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-36 tadi yang kita baca. Dikatakan, dan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kalau kita lihat, Daud melakukan, bukan kehendaknya, tetapi melakukan kehendak Allah. Daud menundukkan dirinya. Dia melayani kehendak Allah, dia melayani tujuan Allah. Dan kita pun harusnya melayani kehendak dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, yang jadi masalah seringkali adalah kita bukan melayani kehendak Allah, tetapi justru kita memaksakan supaya Tuhan yang melayani kehendak kita. Bukankah dalam doa-doa kita berapa banyak kita berdoa, Tuhan, apa kehendak Tuhan atas kehidupan kita? Tetapi yang seringkali kita doakan, Tuhan saya ingin ini, tolong berkati. Tuhan saya mau begitu, tolong sertai. Tuhan saya mau capai ini, tolong kabulkan doa saya. Padahal seharusnya kehidupan kita sama seperti barang-barang di tempat kosan kita ataupun kamar kita, di mana digunakan sesuai dengan tujuannya. Dan barang-barang tersebut bukan menentukan keberadaannya, tujuan penggunaannya dari dirinya sendiri. Tetapi kita dan sang perancang yang menentukan penggunaan tersebut. Barang-barang itu menundukkan dirinya kepada sang pengguna, kepada sang pencipta untuk tujuan penggunaannya. Semestinya demikian pula dengan diri kita. Bukan kita yang menentukan tujuan dari keberadaan kita, tetapi Tuhan yang menciptakan kita. Dialah yang harus menentukan tujuan dari kehidupan kita. Ya, teman-teman, Tuhan harus menjadi pusat dan tujuan dari kehidupan kita. Dan bukan sebaliknya, kita taruh ambisi kita, uang, posisi, ketenaran yang jadi pusat dari kehidupan kita. Tuhan harus yang jadi terutama, alias menjadi raja di dalam kehidupan kita. Dan kita yang ada hari ini melayani kehendaknya. Sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang maksimal. Satu kali di halaman belakang rumah saya menemukan sarang semut. Semut-semut sangat sibuk untuk mengumpulkan makanan dan melayani ratu semut. Nah, ketika saya mendekat untuk melihat, kaki saya malah digigit oleh beberapa semut yang ada. Mereka sibuk dan bahkan saya yang menjadi tuan rumah karena mereka membangun sarang mereka di halaman belakang rumah saya malah dianggap sebagai ancaman sehingga perlu diserang dan digigit. Nggak pakai lama, saya ambil semprotan dan kemudian saya basmi sarang semut tersebut. Ya, kenapa hal itu terjadi? Ya karena mereka membangun sarang dan kerajaan mereka, melayani ratu mereka, dan malah menyerang sang pemilik dari tempat tersebut. Teman-teman, hal yang sama perlu disadari dengan kehidupan banyak orang.
Ada banyak orang hidup di dalam kerajaan Allah, tetapi pada saat yang bersamaan membuat kerajaannya sendiri. Sibuk bekerja ke sana ke sini untuk melayani kehendaknya sendiri dan bukan kehendak Tuhan. Sibuk melakukan sana sini hanya untuk agenda mereka sendiri dan bukan agenda kerajaan Allah. Kita tidak ingin hidup seperti kerajaan semut tersebut yang ada di rumah saya itu. Hidup kita seharusnya bermanfaat dan berdampak untuk kerajaan Allah dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Bukannya sibuk sendiri malah merugikan orang banyak juga. No. Hidup kita harus jadi berkat. Karena itu hidup kita seharusnya mengikuti tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Sehingga kalaupun Tuhan memanggil kita kembali, dan memang hidup kita di dunia ini ada batasnya, tetapi dampak hidup kita sangat dirasakan dan dialami dengan baik oleh kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman, Alkitab mencatat ada orang-orang yang sebenarnya biasa, punya kekurangan, punya kelebihan, tetapi mereka meresponi panggilan Tuhan dan bahkan menundukkan diri mereka dan berkata ya kepada tujuan dari Allah. Dan lewat hal itu ada sesuatu yang besar terjadi. Kasih Allah dinyatakan, kuasa Allah juga dinyatakan lewat kehidupan orang-orang yang biasa tersebut. Dan bahkan Tuhan Yesus menunjukkannya lewat pengorbanannya di atas kayu salib yang kita peringati lewat perjamuan kudus tadi. Di tengah-tengah pergumulannya, di dalam ayat yang ke-39 dari Matius pasal yang ke-26 dicatat seperti ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus merasakan takut. Dia punya keinginan untuk tidak disalibkan. Tetapi dia memilih untuk menundukkan dirinya untuk menggenapi tujuan Allah atas hidupnya. Dan Tuhan memanggil setiap kita untuk mengikuti Dia. Tuhan Yesus ingin berkarya lebih jauh dalam kehidupan kita. Lewat Roh Kudus-Nya, menuntun kita. Ada terobosan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ayo, jangan lemah dan jangan larut dengan keletihan yang ada. Jangan lemah dan jangan larut dalam penyesalan yang ada. Tetapi mari kita sambut, mari kita akhiri 2022 ini dengan tujuan yang jelas yang datangnya daripada Tuhan. Tujuan yang baik yang jelas-jelasnya datangnya daripada Tuhan. Mari kita sambut 2023 ini dengan tujuan yang jelas bersama-sama dengan Allah. Karena untuk menjalani tujuan yang datangnya daripada Allah, kita harusnya menjalaninya bersama-sama dengan Allah pula. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyadari bahwa kami diciptakan, dibentuk oleh tangan Allah dengan satu tujuan yang jelas dan yang terbaik untuk kehidupan kami. Karena itu kami menyerahkan kembali kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami minta ampun kalau selama ini kami tetap berjalan hanya dengan tujuan dan ambisi pribadi kami. Tetapi kami menyadari bahwa tujuan Allah jauh lebih baik lagi atas kehidupan kami. Dan karena itu kami menyerahkan kehidupan kami dan setiap tujuan yang ada ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, tuntun kami, bawa kami Bapa untuk berjalan di dalam rencana-Mu. Jalan-jalan yang mungkin kami nggak tahu dan tidak sanggup untuk kami tangkap dengan hikmat manusia yang terbatas ini. Tetapi kami mempercayakannya dalam tangan-Mu karena hikmat-Mu yang jauh, yang tidak pernah terbatas itu Bapa, sanggup menuntun kami dan menerangi jalan-jalan kami. Bawa pegang tangan kami Bapa untuk tetap terus teguh melangkah di dalam jalan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan setiap teman-teman di rumah dimanapun mereka berada saat ini. Hikmat daripada Allah menyertai kehidupan mereka, memampukan mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kasih yang datangnya daripada Allah membawa mereka di dalam pemulihan terus menerus. Dan kemanapun mereka melangkah, mereka membawa pemulihan yang datangnya daripada Allah pula. Dan juga berkat dari Allah mencukupkan setiap kebutuhan secara finansial, secara emosional, secara kesehatan itu Bapa, limpah di dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh berkemenangan karena Allah selalu menyertai perjalanan kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman, kalau kamu membutuhkan konseling ataupun doa lebih lanjut, scan QR code yang ada di bawah ini, sehingga para pelayan dapat menghubungi dan mendoakan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.